Al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang teguh memegang agama ini nanti di akhir zaman. Kal-qabidi ala al-jamri, seperti orang yang memegang bara api. Apa maknanya? Orang kalau sudah memegang bara api, ketika dia terasa panas, dia lepaskan. Nanti kata Nabi SAW, Nabi mengatakan nanti itu dulu 1438 tahun yang lalu, nanti kata Nabi. Tapi sekarang mungkin kita sedang merasakannya, seperti menggenggam bara api, terasa panas, lepaskan. Dulu orang beragama ini menjalankan syariat Allah ini, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia tidak lihat apa yang terbakar. Hari ini kita kalau sudah menjalankan agama Allah, tidak hanya terbakar tangan kita, lebih daripada tangan yang terbakar. Orang akan menyindir-jindir kita, kata-katanya kasar. Tidak hanya tangan yang terbakar, telinga terbakar, hati terbakar, panas hati karena sindir, kata-kata dan lain sebagainya. Khusus anak-anak muda sekarang, saya alhamdulillah tidak menjalani masa muda hari ini. Andai datang malaikat menawarkan, hai Abdul Somad, mau mundur umur 20 lagi, tak sanggup saya. Luar biasa anak-anak muda zaman sekarang. Kalau hari ini masih ada anak muda ke masjid, masih ada anak muda sholat berjamaah, masih ada anak muda istiqamah, masih ada anak muda baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Luar biasa. Di zaman secanggih ini, di zaman seedan ini, zina merajalela, narkoba sudah masuk ke beberapa tingkat level masyarakat. Semuanya sudah hampir kena. Tapi di hari zaman saat ini masih ada anak muda sebelum azan berkumandang sudah berwudu dalam masjid baca Quran. Kawan-kawannya tentu tidak semuanya senang, bicara mulai miring. Si Anu di mana sekarang? Itu di masjid. Nampaknya mati muda kawan kita itu. Panas telinga. Kalmasi alal jamri, bukan seperti menggenggam bara. Bara api dipegang tangan panas, telinga pun panas, hati panas, mata panas. Orang ejek mengejek, sindir menyindir. Tapi Nabi sudah wanti-wanti, inilah nilai jihad kalian. Kalian akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan membawa ini semua. Di alam roh kalian tidak ada diuji. Di alam rahim, dalam perut, kalian tidak dituntut untuk salat berjamaah, tak dituntut untuk baca Quran, tak dituntut untuk puasa, zakat, haji, infak, sedekah. Kalian hanya disuruh bertasbih saja, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah sampai di alam ini, kalian mungkin sanggup beribadah kepada Allah di waktu malam, Allahu Akbar. Mungkin sanggup salat duha istiqamah, mungkin sanggup satu hari baca Quran satu juz, one day one juz. Tapi kalau sudah bicara tentang kepentingan, kalau sudah bicara tentang maslahat orang banyak, disitulah iman akan teruji. Maka Nabi sudah memberikan gambaran yang luar biasa. Kal qabid, qabid, qabada yaqbidu qabid, seperti orang yang menggenggam bara api akan terbakar. Lepaskan, masukkan ke air, api akan mati. Matikah Islam kalau kita lepaskan? Tidak. Itu bedanya. Ini agama punya Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yuriduna ayutfi'u nur Allah, mereka mau memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua orang-orang Arab jahiliyah ingin memadamkan bara api itu. Mereka siram dengan air, mereka masukkan ke pasir, mereka ingin padamkan api Islam. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahaya Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci tak suka, dia bangkit. Abu Jahal menyiramnya, Abu Lahab memadamkannya, Abu Sufyan sebelum masuk Islam menginjak-injaknya. Tapi di sudut sana ada Abu Bakar Siddiq, ada Abu Dihdah, ada Abu Talha, ada Ali bin Abi Talib, ada Uthman bin Affan, ada Zaid ibn Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab, ada Talha, ada Zubair, ada Aisyah, ada Safiyah binti Huyai, ada Asma binti Abi Bakar. Satu kelompok memadamkan, satu kelompok akan menaikkan. Kita tinggal pilih. Kamu ingin menjadi kelompok yang memadamkan cahaya Allah, yang memadamkan api perjuangan kobaran Islam, atau menjadi orang yang menghidupkannya? Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yartadda,
orangnya yartadda, perbuatannya yartadda. Orang yang yartadda itu disebut dengan murtad. Na'udzubillah. Setiap kali menyebut murtad, ulama selalu mengatakan wal iyadzubillah wa na'udzubillah wa a'udzubillah, saking takutnya mati dalam keadaan murtad. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian murtad, ditinggalkannya agama ini, fasaufa ya'tillah, Allah akan diganti Allah Ta'ala biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut kepada siapa yang mengejek, kepada siapa yang mencaci maki. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillah, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Tinggal lagi kita memilih, apakah kita sekelompok yang memadamkan cahaya Allah, atau kita sekelompok yang menghidupkan cahaya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang yang menggenggam bara api itu dianggap sebagai orang yang menyalakan api cahaya Islam. Minaz zulumat, dari yang gelap, ila nur, kepada yang terang benderang. Nurun, cahaya Islam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura, wa fi sam'i, pendengaranku cahaya, wa fi basari, pandanganku semuanya cahaya, terang benderang. Wa an yamini, sebelah kananku cahaya, wa an yasari, sebelah kiriku cahaya, wa min amami, bagian depanku cahaya, wa min khalfi, bagian belakangku cahaya, wa min fauqi, atasku cahaya, wa min tahti, bagian bawah cahaya. Waj'alli, jadikan untukku cahaya. Dengan cahaya Islam itu kita akan melihat terang benderang. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat, mulai ba'da maghrib menjelang isya, tidak sempat karena kita pengajian, habis isya ada lagi pengajian, nanti malam tak juga sempat, besok pagi sibuk juga, menjelang Jumat sibuk juga, setelah Jumat sibuk juga, masih ada waktu sampai tenggelam matahari ba'da asar, sampai asar tak juga baca, setelah asar diberikan Allah 24 jam waktu. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini, Allahu lahu min nur, diberikan Allah dia nur, cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat, dia diberikan pencerahan dan likeness sehingga hatinya terang. Semua orang gelap, semua orang tak dapat menengok jalan, tapi dia bisa. Cahaya itu datang dari siapa? Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan cahaya itu seperti lampu, al-misbahu fi zujajah, yang berada di dalam kaca, lalu kemudian dia terang benderang, dapat menerangi sekelilingnya. Menjadi kepala rumah tangga yang bercahaya, istrinya ikut terang, anaknya ikut terang. Menjadi anak muda yang bercahaya, kawan-kawan di kampusnya, di sekolahnya ikut menjadi terang. Menjadi guru, wali kelas yang bercahaya, murid-muridnya ikut terang. Menjadi kepala sekolah yang bercahaya, maka kepala sekolah, wakilnya, guru-gurunya, lingkungannya ikut mendapatkan penerangan cahaya. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini, dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai zaman anak cucu kita, tetap selalu ada dua kelompok. Kelompok yang memadamkan cahaya Allah, kelompok yang mengangkat nurun cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pilih. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa Abdul Somad yang berada di simpang jalan, fa alhamaha fujuraha, kau berada di belok kiri, wa taqwaha, atau kau pilih yang kanan. Kau pilih kiri, resiko, kau pilih kanan, resiko. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempat mereka surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, berada di simpang